Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulul Azmi, NIM 2019 018 29. Sini akan menjelaskan tentang perilaku organisasi, yang dimana pada dasarnya perilaku organisasi ini adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seorang ataupun individu bisa bergerak berperilaku sesuai dengan organisasi. Nah, di dalam perilaku organisasi ini, kita bisa mengetahui perilaku dalam sebuah organisasi seseorang. Apakah perilakunya akan bisa mencapai sebuah tujuan di dalam organisasi itu. Yang namanya organisasi berarti banyak orang. Orang itu bermacam-macam sifat, berindividual, perilakunya kayak gimana. Dan di sini juga ada menurut para ahli, yang pertama itu Timothy Judge, termasuk juga menerbitkan sebuah perilaku organisasi. Yang kedua, Toha Khairul Umam Samsir Tora. Oke, selanjutnya itu keragaman organisasi. Keragaman organisasi ini adalah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras atau etnis dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Dengan keragaman organisasi dapat berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan tepat juga meningkatkan aktivitas perusahaan. Nah, keragaman organisasi atau perbedaan dalam organisasi ini sangatlah unik, karena keragaman berorganisasi akan mencapai sebuah tujuan, karena perbedaan itu sangat dihargai dalam sebuah organisasi. Nah, jadinya kita perlu menghargai satu sama lain walaupun kita berbeda keragaman dalam sebuah organisasi. Selanjutnya itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan. Disiplinan artinya jika kepuasan diperoleh oleh pekerjaan, maka kedisiplinan karyawan baik. Sebaliknya, jika kepuasan kerja kurang tercapai. Kepuasan kerja ini tergantung dari kita tersendiri, bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan ini. Jika kita puas dengan pekerjaan kita, maka dalam individu kita juga merasa puas. Nah, selanjutnya itu sikap. Sikap ini mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi dan menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana. Sikap juga sangat penting dalam melakukan sebuah hal atau di perusahaan. Kita seharusnya mengedepankan sikap kepada yang lebih di atas atau pemimpin. Bagaimana kita bersikap kepada pemimpin, teman yang berbeda etnis atau agama. Jadi kita harus saling menghargai setiap. Kita harus menjaga sikap agar sebuah dalam organisasi bisa tercapai. Sikap sangatlah penting di dalam organisasi, karena sikap itu menentukan seorang bagaimana kita menilainya. Selanjutnya, emosi dan suasana hati. Menurut Daniel Goleman, emosi merajuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas suatu keadaan biologis dan fisiologis dan serangkaian. Emosi ini gimana ya? Kita harus bisa mengendalikan sebuah emosi atau ego kita dalam menjalankan sebuah tugas di dalam kantor atau perusahaan. Selanjutnya, suasana hati. Suasana hati ini sangatlah berupa macamnya, gimana suasana hati kita dalam sebuah organisasi. Apakah kita nyaman apa tidak dalam sebuah organisasi itu. Suasana hati ini juga kita bisa mengimbanginya dengan mengimbanginya dengan salah satu bercanda dengan dalam perusahaan atau di organisasi. Jadinya kan, jika kita bisa mengendalikan emosi, otomatis suasana hati juga akan terkendalikan. Oke, saya selanjutnya kepribadian dan nilai. Kepribadian itu mengukur kepribadian adalah alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian orang. Karena manajer juga sangat penting mengukur kepribadian orang dalam melakukan sebuah tugas. Karena seorang manajer akan memberikan sebuah tugas kepada bawahannya, dan pasti dia juga mengukur kepribadian orang itu, bagaimana dia bisa melakukan sebuah tugas itu. Jadi kepribadian itulah sangat harus kita nilai, di mana seseorang
bisa melakukan sebuah tugasnya, apakah layak dikasih tugas itu apa enggak. Jika kepribadiannya sangat tidak bagus, jadi kita juga membawanya sangat enggak bagus lah. Kalau kepribadian kita ya kayak kepribadian kita kayak malas gitu kan, otomatis dalam sebuah organisasi kepribadi itu malas itu sangat dibenci dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya nilai value. Nilai membuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang menyampaikan banyak hal. Nah, nilai value ini mempunyai ide-ide dari seorang individu. Nah, sekarang individu itu kan kita mempunyai ide, ya, apa ide kita dalam yang kita akan terapkan dari kita dari sendiri untuk melakukan sebuah pekerjaan atau membuat bisnis, ide-ide apa gitu dalam organisasi. Kita mengeluarkan ide dalam organisasi itu, kita menyumbangkan sebuah ide. Dan selanjutnya ini ada persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi ini karena perilaku kita memandang orang atau pandangan kita ke seorang, bagaimana dia melakukan perilaku organisasi, atau kita memandang perilaku orang dalam sebuah organisasi yang didasarkan pada persepsi kita tersendiri. Mereka akan buka pada realitas itu tersendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku, karena kita juga perlu persepsi untuk menilai seorang atau pandangan kita, untuk melihat ini orang ini apakah bisa kita kita ajak kerjasama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya itu pengambilan keputusan individu. Dalam pengambilan keputusan individu, setiap individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada dua atau lebih pilihan alternatif. Nah, keputusan individu ini kan sangat kita dibilang sangat susah, karena kita juga akan berpikir sendiri dalam mengambil sebuah keputusan. Jadinya kita harus memikirkannya terlebih dahulu, keputusan apa yang kita ambil untuk mengambil sebuah risiko yang akan datang ke depannya. Jadinya kita harus dalam mengambil individu ini harus hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya konsep motivasi. Konsep motivasi adalah merupakan sebuah pendorong untuk perilaku seorang dalam pekerjaan. Jadinya seseorang perlu motivasi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadinya sebagai pendorong lah untuk melakukan tugas. Seandainya kita mengasih dia tugas, kita mengasih dia bonus, itu sudah termasuk motivasinya. Jadi dia akan melakukan sebuah pekerjaan itu dengan ringan dan ikhlas untuk melakukan itu. Jadinya motivasi itu sangat penting dalam setiap karyawan. Manajer juga harus saling mengerti satu sama lain dengan karyawan, karena karyawan juga pengen motivasi dari seorang manajernya. Juga manajernya harus memotivasi karyawannya dengan baik, atau dia memberikan sebuah bonus atau sebuah finansial dalam sebuah melakukan pekerjaan. Jadinya konsep motivasi ini dapat ditelusuri lewat motivasi yang ada di dalam dirinya. Ya, jadinya seandainya kita membuat sebuah tugas, nah ini tugas ini motivasi kita apa kira-kira untuk melakukan hal ke depan, atau kita melakukan sebuah kesalahan dalam sebuah perusahaan. Jadi peran penting manajer pada saat itu adalah memberikan sebuah motivasi kepada karyawannya. Oke, mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.